Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang hari ini masih join di kelas prakerja ya. Ketemu lagi dengan saya Bunda Puji. Kali ini sama seperti minggu sebelumnya atau minggu-minggu lainnya, bahwa kita akan membahas pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif ya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa Q&A. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama itu datangnya dari Jihan, bagaimana alur perizinan bimbel? Oke. Untuk alur perizinan bimbel itu kita mengacu kepada peraturan Kemendikbud ya, pasal 1 yang menyatakan bahwa lembaga kursus dan pelatihan atau LKP adalah satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Itu pengertian lembaga kursus berdasarkan peraturan pemerintahan dan pendidikan serta kebudayaan atau Permendikbud ya, pasal 1 ayat keempat tahun 2013 ya. Nah, untuk bisa menjalankan LKP, kita semua wajib memiliki izin operasional lembaga kursus dan pelatihan atau izin IKIP. Izin ini diajukan kepada instansi terkait ya untuk melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya. Lantas apa saja yang merupakan prosedur dan syarat pendirian untuk mendapatkan izin operasional lembaga kursus dan pelatihan yang disusun berdasarkan pengalaman kita ya, atau pengalaman saya pribadi. Yang pertama, pastikan data KTP, NPWP, kemudian kartu keluarga pengurusnya ya, dan pendiri LKP itu sendiri. Karena seringkali terjadi data yang tertera pada KTP, NPWP, dan kartu keluarga tidak sinkron atau tidak sesuai. Nah, ketidaksesuaian ini dapat berupa terdaftar di dua kartu keluarga yang berbeda. Di dalam KTP dan NPWP misalkan tercantum alamat yang tidak sama, dan lain sebagainya. Nah, meskipun ini terlihat sepele, permasalahan administrasi yang tidak rapi seperti perbedaan data seseorang tentu saja akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Misalnya apa? Misalnya saat ingin mengajukan izin usaha termasuk izin operasional LKP, ya. Kemudian selanjutnya bentuk badan usaha lembaga kursus dan pelatihan. Apakah ada keharusan dari sebuah lembaga kursus dan pelatihan ini atau bimbingan belajar memilih bentuk badan usaha atau badan hukum tertentu ya? Jadi berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan bahwa lembaga pendidikan non formal yang salah satu jenisnya adalah bimbingan belajar dapat didirikan oleh perseorangan atau kelompok ya, dan atau oleh badan hukum. Di Indonesia ini, badan usaha berbadan hukum terdiri dari perseroan terbatas, yayasan koperasi, juga perizinan peroperasionalan. Nah, untuk saat ini, prosedur dan syarat pendirian PT atau perseroan terbatas itu semakin mudah. Bahkan, prosedur dan syarat yang terbaru itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Ya. Jadi untuk mendirikan PT atau perseroan terbatas itu tidak ada batasan minimal besaran modal besarnya ya. Jadi besarnya tidak terbatas ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, jadi lokasi lembaga kursus dan pelatihan ini wajib sesuai dengan ketentuan zonasi. Kenapa harus sesuai dengan zonasi? Agar tidak terjadi
kesimpang siuran atau terjadi miskomunikasi antara lembaga kursus satu dengan lembaga kursus lainnya apabila berdekatan ya. Karena kan namanya lembaga kursus itu pasti saling berkompetisi. Nah, kompetisi di sini apabila dilakukan di tempat ya atau berdekatan ya, bisa jadi kompetisinya itu menjadi kompetisi yang tidak sehat. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri mengatur bahwa rencana lokasi kegiatan atau usaha harus disesuaikan dengan rencana detail tata ruang atau RDTR. Selanjutnya, pemerintah daerah wajib menyusun RDTR tersebut masing-masing wilayahnya dan menyediakannya dalam bentuk digital. Jadi, untuk wilayah DKI Jakarta ini sendiri ya, aturan mengenai RDTR dan zonasi sudah ditentukan di dalam peraturan pemerintah daerah. Selanjutnya yang harus diperhatikan atau dipersiapkan adalah sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan. Jadi sarana dan prasarana ini ya teman-teman harus perhatikan, harus memenuhi kriteria standar minimum sarana dan prasarana. Ya, ini. Nah, sedangkan LKP atau lembaga keterampilan atau bimbel yang bergerak di bidang jasa itu juga harus memiliki memiliki sarana untuk melakukan untuk promosi secara online. Ya, jadi karena disesuaikan dengan kondisi kita saat ini di mana kita sedang mengalami pandemi, jadi diusahakan agar tidak terlalu kita melakukan tatap muka ya. Jadi optimalkan melalui internet atau secara online. Seperti itu ya. Oke, jadi secara globalnya untuk mendirikan bimbingan belajar itu ada beberapa persyaratan yang harus kita atau harus teman-teman penuhi dan persiapkan ya. Yang pertama itu adalah surat permohonan yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten melalui Kepala Seksi Bidang Pendidikan Luar Sekolah. Kemudian yang kedua, profil lembaga kursus harus ada. Yang ketiga, fotokopi akte pendirian atau notaris atas nama lembaga bimbingan belajar. Nah, kemudian yang keempat, bukti kepemilikan tempat kursus apakah milik sendiri ataukah milik swasta ya atau disewa gitu. Nah, yang kelima, struktur organisasi dari kepengurusan lembaga belajar itu harus jelas. Yang keenam, daftar tenaga pengajar itu pun harus dicantumkan. Kemudian yang ketujuh, daftar riwayat hidup dari pimpinan lembaga kursus atau lembaga bimbingan belajar. Yang kedelapan, daftar riwayat hidup dari pengajar masing-masing. Yang kesembilan, fotokopi ijazah terakhir ya pemilik bimbingan belajar, apakah S1, S2, SMA gitu dan sebagainya. Yang ke-10, fotokopi ijazah terakhir pengajar. Ini sangat penting ya, karena di situ kita akan melihat lulusan apa pengajar di bimbingan belajar kita gitu. Kemudian yang ke-11, daftar sarana dan prasarana. Ke-12, fotokopi kurikulum, silabus atau program pembelajaran. Itu bisa berupa program per semester atau prota, bisa juga prosem ya. Prosem itu program per semester ya. Kalau prota itu program untuk 1 tahun. Jadi 1 tahun itu ada 2 semester ya. Nanti bisa teman-teman tanya lagi ya, bisa di komentar ya, atau bisa join di Telegram ya. Nanti di situ insya Allah saya bagikan bagaimana cara membuat prota, prosem, silabus, RPP dan sebagainya ya, karena itu penting ya untuk bimbingan belajar. Jangan sampai bimbingan belajar kita ini sama gitu, cara belajarnya, kurikulumnya sama dengan bimbingan belajar lainnya ya, jangan seperti itu gitu. Nah, lanjut yang ke-14 itu sediakan atau siapkan pas foto pimpinan lembaga kursus. Kalau biasanya ya tahun sebelumnya itu yang digunakan 3x4 itu 2 lembar.
Nah, kemudian yang ke-15 fotokopi KTP. Kemudian ke-16 peta atau denah lokasi dari bimbingan belajar. Nah, yang terakhir adalah surat keterangan domisili. Seperti itu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Dimas. Bagaimana membuat proposal bimbingan belajar untuk masuk ke sekolah ya. Jadi biasanya kalau bimbingan belajar itu masuk ke sekolah biasanya untuk program pembelajaran tambahan ya gitu. Biasanya itu untuk kelas 6 yang akan menghadapi ujian gitu. Atau bisa juga kita bekerja sama dengan lembaga yang mengadakan tes psikologi ya, mengenai IQ-nya ya, IQ dari siswa itu bagaimana gitu. Nah, bagaimana cara membuat proposalnya? Untuk membuat proposalnya, pastikan bahwa kita buat sesuai dengan apa yang akan kita tawarkan atau apa yang akan kita ajarkan di sekolah tersebut. Apabila fokus kita adalah untuk mengajar SD, usahakan kita membuat latihan-latihan gitu. Ya, seperti contohnya kita ngadain tryout ya, kayak gitu ya. Tryout untuk kelas 6 ya, menghadapi ujian akhir gitu atau ujian nasional. Cuma kalau sekarang kan semenjak 2 tahun lalu itu tidak ada ujian akhir nasional ya, adanya ujian sekolah untuk kelas 6 ya, dimana di dalam itu untuk penilaiannya sendiri biasanya digabung gitu dari kelas 4 SD, kemudian diakumulasikan di kelas 6 gitu sampai ke kelas 6 seperti itu ya. Nah, untuk contoh proposalnya itu sendiri sama dengan membuat proposal untuk kegiatan lainnya ya. Jadi di situ kita kita tuliskan atau kita cantumkan mengenai latar belakangnya, kemudian metode pembelajarannya seperti apa, keuntungannya seperti apa dan sebagainya sampai ke budgeting ya gitu. Karena sekolah itu kan sekarang tidak boleh memungut biaya apapun ya, karena sudah ada peraturan dari Kemendikbud ya bahwa tidak diperbolehkan sekolah itu mengadakan iuran kecuali sekolah-sekolah swasta ya. Jadi biasanya mereka akan kolektif ya, orang tua muridnya. Jadi kita harus mengeser biaya itu secara jelas dan ditujukan kepada orang tua muridnya gitu ya. Nah, selanjutnya siapa yang akan dituju? Tentu saja yang pertama itu yang akan kita tuju adalah kepala sekolahnya ya. Jadi proposal tersebut ditujukan kepada kepala sekolahnya. Biasanya dari kepala sekolah itu akan diteruskan ke bagian akademik atau bagian kesiswaan. Nah, bagian akademik ini biasanya yang akan melakukan pengecekan apakah memang perlu sekolah tersebut mengadakan pelatihan tryout gitu atau tidak gitu. Apabila memang dinyatakan perlu, biasanya bagian akademik akan berkomunikasi dengan bagian kesiswaan gitu. Nah, bagian kesiswaan ini yang nantinya akan menghandle atau menjadi penghubung antara kita lembaga bimbingan belajar dengan orang tua siswa gitu, mengenai biayanya, besarnya berapa dan sebagainya ya. Untuk contohnya sendiri nanti akan saya share ya, contoh proposalnya seperti apa gitu. Oh ya, dalam membuat proposal ini ya, karena ini kan kita akan melakukan atau mengadakan kerjasama dengan sekolah ya kan. Jadi harus kita buat sejelas mungkin, kemudian sesimpel mungkin, dan tentu saja semenarik mungkin gitu ya. Nah, jadi untuk isi dari proposalnya itu sendiri ya, kita akan membuat kerjasama dengan sekolahan-sekolahan ya, dari bimbingan belajar akan membuat kerjasama dengan sekolahan-sekolahan gitu ya. Yang pertama tentu saja kita harus membuat latar belakangnya, karena dengan latar belakang itulah maka
kita dapat mengajak atau kita dapat meminta sekolah untuk berpartisipasi mengadakan kursus pendidikan ini gitu ya. Kemudian metode yang digunakan gitu. Metode apa yang akan kita gunakan gitu. Yang kita sesuaikan dengan kondisi belajar dan juga kondisi dari siswa masing-masing. Ya. Nah, selain kita harus memperhatikan bagaimana isi dari proposal itu, kita juga harus memperhatikan siapa saja orang-orang yang dapat kita jadikan sebagai akses masuk ya, karena tidak mungkin kita serta-merta langsung datang ke sekolahan kemudian kita mengadakan pelatihan dan sebagainya. Itu sangat tidak mungkin ya kalau kita tidak memiliki akses ya. Jadi di sini saya ingin memberikan saran bahwa akses yang saya maksud itu tentu saja orang-orang yang memang berkompeten ya di kegiatan bimbingan belajar ini ya, atau di kelas tambahan ini ya. Nah, dengan memiliki jaringan yang luas ya, kita juga akan memiliki peluang lebih besar untuk menambah wawasan dan mengembangkan bisnis ya. Jadi proposal ini di situ kita juga tulis susunan dari kepengurusannya, kemudian kita juga harus mencantumkan kepada sekolah tersebut bagaimana kita mengelola materi, kemudian bagaimana kita dapat memberikan angka segitu ya, maksudnya perinciannya dan sebagainya. Oke, jadi untuk proposalnya ini ya, selain yang tadi saya jelaskan bahwa kita juga harus memprioritaskan materi apa saja yang akan kita sampaikan nanti gitu, dan itu tentu saja disesuaikan dengan kesepakatan atau MOU yang sejak di awal itu sudah kita bahas dengan sekolah ya. Misalkan memang sekolah itu membutuhkan tambahan untuk kelas ini ya, kelas ujian gitu, atau untuk mengetes IQ siswanya gitu, seperti itu ya. Jadi harus kita sesuaikan dengan MOU-nya seperti itu. Nah, selanjutnya dalam membuat proposal ini sendiri ya, selain kita memperhatikan bagaimana penulisannya, kemudian kepada siapa kita tujukan proposal tersebut ya, di situ juga jangan lupa kita bisa ya menyelipkan seperti promosi ya, seperti promosi dari bimbel kita, atau di awal itu kita bisa gitu mendiskusikan dengan kepala sekolah atau bagian yang terkait mengenai bisa nggak sih kalau kita misalkan ya pada saat kita membuka kelas atau kita mengajar mengisi kelas gitu, di situ bisa nggak kita sambil mempromosikan baik secara lisan ataupun membagikan brosur gitu ya kepada siswa-siswa, atau opsi lainnya ya seperti yang Binuri itu lakukan tempo hari itu, kita jadi memang diberikan waktu, juga diberikan tempat khusus ya untuk kita membuka semacam stand kecil gitu. Stand kecilnya ini memang ditempatkan di pintu gerbang sekolah gitu. Nah, tapi untuk penempatannya biasanya itu memang sudah menjadi ketentuan atau keputusan mutlak dari sekolah ya teman-teman ya gitu. Nah, pada saat itu jadi selesai kita mengisi kelas gitu, kita kemudian kembali ke stand. Di situ pada saat siswa jam pulang atau jam istirahat, kita membagikan brosur tersebut. Seperti itu bisa dilakukan ya. Jadi selain kita kita membuat proposal untuk membuka kelas di sekolah ya dalam bentuk kerjasama, kita juga bisa mempromosikan bimbingan belajar kita. Seperti itu ya.
Selanjutnya pertanyaan dari Sylvia, bagaimana jenis bimbingan belajar yang cocok untuk anak berkebutuhan khusus atau untuk anak ABK? Di sini perlu kita garis bawahi bahwa yang kita bahas ini adalah anak atau siswa-siswa yang berkebutuhan khusus ya. Kita tidak akan membahas fisiknya, kemudian jenis penyakitnya, tidak ya, tapi semua anak berkebutuhan khusus secara global ya. Jadi, perlu kita pahami bahwa anak berkebutuhan khusus ini memiliki kesempatan untuk belajar seperti teman-teman lainnya ya, seperti anak-anak yang normal biasanya gitu ya. Kemudian, yang menjadi perbedaan adalah metode mengajarnya, kemudian tentu saja pilihan kelas yang sudah ditentukan oleh orang tua si siswa ini gitu ya. Jadi apakah perlu bimbingan belajar itu untuk untuk siswa yang berkebutuhan khusus gitu? Kalau menurut saya perlu ya gitu, dan memang apa salahnya gitu, karena siapa sih yang bilang bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak memerlukan kursus untuk menambah keterampilannya gitu kan? Kemudian apa saja yang apa saja yang dibutuhkan oleh siswa tersebut pun juga harus kita jadikan pertimbangan seperti itu ya. Nah, apabila kita membahas tentang anak berkebutuhan khusus ya, tentu kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa pemerintah kita saat ini juga sudah menyediakan pembelajaran khusus ya untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus di setiap sekolah ya. Tentu saja tidak semua sekolah ya kan. Dan kelas ini biasanya disebut dengan kelas inklusi. Ya, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi ini, guru-guru tentu saja harus dibekali berbagai pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus, termasuk guru-guru di lembaga bimbingan belajar ya. Di antaranya mengetahui siapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus serta karakteristiknya. Ya, dengan pengetahuan tersebut diharapkan para guru mampu melakukan identifikasi peserta didik di bimbingan belajar maupun di masyarakat ya sekitar bimbingan belajar ini ya. Identifikasi anak berkebutuhan khusus ini sangat diperlukan. Agar apa? Agar keberadaan atau eksistensi mereka itu dapat diketahui sedini mungkin. Selanjutnya, program pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka pun dapat kita maksimalkan. Pelayanan tersebut dapat berupa penanganan medis, terapi, atau pelayanan pendidikan dengan tujuan mengembangkan potensi siswanya tersebut. Meskipun mereka itu memang termasuk ke dalam siswa inklusi atau siswa-siswa berkebutuhan khusus, tentu saja mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai atau setara dengan siswa-siswa normal lainnya gitu. Nah, dalam rangka mengidentifikasi atau menemukan anak berkebutuhan khusus, tentu saja diperlukan pengetahuan tentang berbagai jenis dan tingkatan kelainan si siswanya ini. Di antaranya ada kelainan fisik, ya bisa kita ketahui di situ, kelainan mental atau kelainan intelektual ya. Ada juga kelainan yang bersifat sosial dan emosinya gitu. Siswa yang tidak dapat mengontrol emosinya, kemudian siswa yang tidak dapat bersosialisasi, itu juga masuk ke dalam kategori siswa berkebutuhan khusus. Selain jenis kelainan-kelainan tersebut ya, terdapat anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang sangat istimewa.
atau yang sering kita kenal sebagai anak yang memiliki kecerdasan dan bakat luar biasa. Masing-masing itu memiliki ciri dan tanda-tanda khusus atau karakteristik yang dapat digunakan oleh kita sebagai guru untuk mengidentifikasi anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Ya. Nah, selain itu, kita juga dapat bekerja sama dengan psikolog untuk mengidentifikasinya. Karena biasanya kalau psikolog itu memiliki alat khusus atau metode khusus ya dalam mengidentifikasi. Setelah kita mengetahui jenis dari kebutuhan yang diperlukan oleh siswa berkebutuhan khusus tersebut, tentu saja akan memudahkan kita melakukan screening atau penyaringan, kemudian referral atau penanganannya seperti apa gitu. Dan juga kita bisa membuat perencanaan pembelajarannya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan ya, di sini kita akan membahas tentang perencanaannya ya, perencanaan atau persiapan untuk pembelajaran bagi siswa-siswa berkebutuhan khusus. Pada tahap perencanaan pembelajaran ini ya, kegiatan identifikasi tadi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran atau rencana program pembelajaran atau RPP ya. Dasarnya adalah hasil dari klasifikasi tadi. Setiap jenis atau tingkatan ya, anak berkebutuhan khusus memerlukan program pembelajaran yang berbeda satu sama lain. Mengenai program pendidikan ini atau RPP ini ya, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Karena harus melakukan berbagai observasi, kemudian kita melakukan pengamatan juga dan sebagainya. Selanjutnya adalah pemantauan ya kan, pemantauan kemajuan belajar. Jadi perlu kita lakukan juga pemantauan kemajuan belajar dari setiap siswa ini ya, siswa yang berkebutuhan khusus. Kemajuan belajar itu perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus tersebut berhasil atau tidak. Apabila dalam kurun waktu tertentu ya, siswa berkebutuhan khusus ini tidak mengalami kemajuan yang signifikan atau yang berarti, maka kita perlu mereview atau meninjau kembali beberapa hal yang perlu ditelaah. Apakah diagnosisnya yang dibuat oleh kita itu tepat atau tidak? Kemudian program pembelajaran individualnya itu sesuai atau tidak dan sebagainya. Sebaliknya, apabila intervensi yang diberikan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, maka tentu saja pemberian layanan atau intervensi tersebut diteruskan dan patut untuk dikembangkan. Ya, dengan metode-metode tersebut ya, kita akan mudah untuk mengidentifikasi apa yang harus kita lakukan, kemudian kebutuhannya seperti apa dan bagaimana, ya. Nah, lantas siapa sih yang bertugas mengidentifikasi? Tentu saja yang pertama adalah kita sebagai tutornya gitu. Kemudian dari tutor itu akan diteruskan kepada guru pembimbing khusus ya, atau shadow teacher ya biasanya ya, yang akan mendampingi siswanya itu. Karena memang kalau siswa berkebutuhan khusus kemudian dicampur dengan siswa lainnya dalam artian dalam jumlah yang banyak, itu tentu saja akan memberikan kerepotan tersendiri bagi tutornya gitu, apabila tidak diadakan atau tidak disediakan shadow teacher atau guru yang mendampingi siswanya ini gitu ya.
Selanjutnya adalah tentu saja yang berkompeten untuk mengidentifikasi itu adalah orang tuanya gitu. Bagaimana kita berkomunikasi, melakukan diskusi dengan orang tua siswa ini ya mengenai bagaimana perkembangan dia di sekolah, kemudian kebutuhan apa ini yang diperlukan oleh anak tersebut, dan sebagainya. Dan yang kelima tentu saja adalah tenaga profesional terkait ya. Dalam hal ini kita perlu mengadakan kerjasama dengan psikolog yang sudah memiliki legalitas ya. Jadi dari pemeriksaan psikiaternya tersebut kita akan memiliki bukti yang otentik gitu mengenai apa saja yang dibutuhkan gitu. Jadi setelah itu semua diketahui, tentu saja langkah selanjutnya adalah kita dapat memberikan pelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak memerlukan bimbingan belajar tambahan ya, jadi khususlah di sekolah gitu. Karena ada juga sebagian pendapat yang mengatakan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak boleh kita bebankan dengan mata pelajaran gitu. Ya memang gitu, cuma dalam hal ini bimbingan belajar itu bertugas atau berfungsi untuk menyiapkan anak-anak didiknya agar dapat terjun ke masyarakat di kemudian hari gitu. Kemudian meskipun ada siswa yang berkebutuhan khusus, itu pun kita harapkan agar siswanya ini atau anak tersebut gitu tidak merasa kecil hati dengan kondisinya. Seperti itu ya. Nah, di sini juga akan saya tambahkan bahwa ada asesmen sebagai tindak lanjut identifikasi sesuai dengan kurikulum terbaru ya. Kurikulum terbaru kita kan tentang asesmen ya. Itu ada poinnya adalah asesmen ya. Jadi asesmen ini kalau menurut bahasanya itu berarti penilaian suatu keadaan gitu ya. Penilaian yang dimaksud dalam hal ini berbeda dengan evaluasi ya. Jika evaluasi dilaksanakan setelah anak itu belajar dan bertujuan untuk menilai keberhasilan anak dalam mengikuti pelajaran, maka asesmen tidak demikian ya. Jadi dalam asesmen penilaian dilakukan pada saat anak belum diberikan pelajaran atau setelah dari hasil deteksi ditemukan bahwa anak ini diperkirakan anak berkebutuhan khusus ya. Maka asesmen bukan pula tes ya, akan tetapi tes merupakan bagian dari asesmen ya. Jadi perlu digarisbawahi seperti itu. Asesmen merupakan kegiatan penyaringan terhadap anak-anak yang telah teridentifikasi sebagai anak berkebutuhan khusus. Kegiatan asesmen dapat dilakukan oleh guru, oleh orang tua ya, untuk beberapa hal ya, dan tenaga profesional lain yang tersedia sesuai dengan kompetensinya. Gitu ya. Jadi berdasarkan artikel yang saya baca bahwa ada beberapa kegiatan asesmen ya yang meliputi beberapa bidang. Antara lain itu ada asesmen akademik. Asesmen akademik ini sekurang-kurangnya memiliki 3 aspek, yaitu kemampuan membaca, kemampuan menulis, dan kemampuan berhitung. Kemudian yang kedua adalah asesmen sensoris dan motoris ya. Asesmen sensoris itu untuk mengetahui gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan sebagainya. Sedangkan asesmen motorik untuk mengetahui gangguan motorik kasar ataupun motorik halus, mengenai keseimbangan, kemudian koordinator yang dapat mengganggu pembelajaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah asesmen psikologis, emosi, dan sosial. Asesmen psikologis dapat digunakan untuk mengetahui potensi intelektual dan kepribadian anak, juga dapat diperlukan dengan tingkat emosi dan sosial anak itu sendiri.
ya. Ada bagian-bagian tertentu yang dalam pelaksanaan sistem asesmen ini membutuhkan tenaga profesional sesuai dengan kewenangannya. Ya, guru misalkan atau tutor dapat membantu dalam memfasilitasi terselenggaranya asesmen tersebut sesuai dengan kemampuan orang tua dan tentu saja kemampuan sekolah atau lembaga bimbingan belajar dalam menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut, ya. Nah, kemudian mengenai pemantauan kemajuan belajar dan evaluasi, ya. Dalam hal ini, untuk mengetahui keberhasilan kita dalam membantu mengatasi kesulitan belajar anak, khususnya pada anak-anak berkebutuhan khusus, perlu dilakukan pemantauan secara signifikan atau terus-menerus terhadap kemajuan atau bahkan kemunduran dari belajar siswanya ini, ya. Jika anak mengalami kemajuan dalam belajar, pendekatan yang dipilih oleh tutor perlu terus dipertahankan atau perlu dikembangkan, ya. Nah, jika tidak terdapat kemajuan, maka perlu diadakan peninjauan kembali, ya, atau kita perlu merevisi apakah metode tersebut memang terlalu sulit untuk siswanya atau pada saat penerapan dari metode tersebut memang tidak sesuai dengan kondisi siswanya dan sebagainya itu. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan inti tadi. Perlukah anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan bimbingan belajar tambahan? Ya, kita akan mengambil contoh adalah siswa yang memiliki masalah, ya, atau siswa tunanetra, ya. Nah, siswa tunanetra ini, maaf ya, tentu saja siswa yang mengalami masalah untuk penglihatannya, ya. Kenapa saya ambil sampelnya adalah siswa tunanetra? Karena kalau dari siswa-siswa seperti autis, kemudian masalah pendengaran, atau dia mengalami depresi, trauma dan sebagainya, itu lebih kepada psikolognya, gitu, psikologisnya mereka, gitu. Itu bisa tetap kita terapkan metode pembelajaran sesuai dengan siswa normal lainnya, gitu. Tapi untuk siswa yang mengalami kelainan dalam hal fisiknya, gitu, tentu saja kita memerlukan metode-metode khusus, gitu, ya. Nah, seorang anak yang dalam penglihatan yang mengalami masalah atau cacat, ya, mengganggu prestasi belajarnya secara optimal tentu saja, ya, kecuali jika kita melakukan penyesuaian dalam metode-metode penyajian belajar itu sendiri atau alat-alat bahan yang digunakan khusus untuk siswa-siswa seperti ini, ya. Anak dengan kondisi tunanetra itu lebih mengalami kekurangan informasi mengenai lingkungan dibandingkan anak tunanetra yang mengalami kondisi seperti ini tapi bukan bawaan dari lahir, ya. Siswa tunanetra sejak lahir tidak mengetahui bahwa mereka tidak dapat mempelajari atau bahwa mereka itu berbeda dengan siswa lainnya, gitu. Karena menurut mereka ya mereka itu normal, gitu. Memang karena mereka lahir seperti itu, gitu. Beda dengan siswa yang mengalami kondisi karena misalkan kecelakaan atau memang ada penyakit dan baru teridentifikasi setelah beberapa tahun, ya. Mereka tentu saja akan mengalami gangguan emosional dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka dari lahir sampai ke kondisi mereka tidak dapat melihat, itu tentu saja mereka tahu bagaimana sih kita bisa ngelihat, bagaimana sih kita bisa berkomunikasi dengan cara tatapan dan sebagainya, gitu. Kemudian karena keadaan, karena sakit atau karena kecelakaan, siswa tersebut jadi tidak dapat memanfaatkan atau tidak dapat berkomunikasi secara tatap muka atau langsung, gitu, ya. Tentu saja ini akan menjadi hal yang sangat sensitif dan hal yang sangat perlu kita pelajari lebih lanjut, gitu. Apa saja yang harus kita lakukan, kemudian bagaimana metode belajarnya dan sebagainya, gitu.
Konsekuensi logis dari adanya hambatan dalam mencapai prestasi belajar akibat ketunanetraannya tersebut tentu saja memerlukan layanan khusus, terutama dalam hal layanan bimbingan belajar yang diberikan secara kontinu atau berkesinambungan. Gitu ya. Dalam hal ini peran guru sangat besar untuk pelaksanaan bimbingan belajar tersebut gitu. Nah, untuk jenis pembelajarannya atau metode belajarnya tentu akan kita sesuaikan setelah kita melakukan observasi. Atau apabila ada siswa yang ingin mendaftarkan di lembaga bimbingan belajar kita sudah membawa surat rekomendasi atau surat hasil diagnosis dari dokter yang berkompeten ya, tentu saja. Jadi bukan berdasarkan kayaknya menurut saya anak saya ini ada kelainan gitu. Hanya menurut gitu, menurut si orang tuanya, tapi belum ada tindakan lagi gitu. Tindakan yang lebih preventif, yang lebih yang lebih logis lagi karena sudah disertakan dengan bukti medisnya dan sebagainya gitu. Nah, langkah-langkah bimbingan belajar itu seperti apa? Ya, di sini yang pertama tentu saja harus pengenalan siswa yang mengalami masalah belajar tersebut ya. Kegiatan yang dilakukan pada saat ini tentu saja diarahkan untuk menemukan siapa-siapa yang mengalami masalah belajar dan memerlukan bantuan. Masalah yang dialami siswa memiliki bentuk beragam seperti keterlambatan akademik, keterampilan dalam belajar, kemudian sangat lambat dalam belajar, kurangnya motivasi dalam belajar, bersikap dan berperilaku yang habit ya, yang biasa gitu, buruk dalam belajar sehari-hari. Nah, berdasarkan makalah yang pernah saya baca atau artikel itu ada 5 golongan ya. Yang pertama itu adalah keterlambatan akademik, yaitu siswa yang diperkirakan memiliki intelijensi yang yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Kemudian ada juga keterampilan dalam belajar. Misalkan keadaan siswa yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang sangat tinggi. Sementara untuk yang ketiga adalah siswa yang memang sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki tingkat pemahaman akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapat pendidikan atau pengajaran khusus. Selanjutnya adalah kelompok siswa berkebutuhan khusus yang mengalami kurangnya motivasi dalam belajar. Ya, biasanya keadaan siswa ini dipengaruhi oleh kondisi keluarganya, kemudian traumatik dari si siswanya itu, dan sebagainya. Lantas ada juga ya kelompok belajar atau kelompok siswa berkebutuhan khusus yang berdasarkan sikap dan kebiasaan buruknya dalam belajar sehari-hari. Ya, jadi antagonistik yang terlalu dominan gitu, seperti suka menunda tugas, kemudian tidak mau bertanya untuk hal yang tidak diketahui, kemudian sering melakukan perdebatan yang sebenarnya dia pun tidak ingin melakukan itu gitu, karena memang kondisi kejiwaannya seperti itu, seperti ingin berontak dan sebagainya gitu. Jadi itu tadi penjelasannya, apakah perlu atau tidak siswa berkebutuhan khusus mendapatkan tambahan bimbingan belajar ya. Tentu saja, karena siswa berkebutuhan khusus juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengetahuan dan pembelajaran sesuai dengan siswa-siswa normal lainnya. Apabila siswa tersebut ya dicampur dengan siswa yang reguler atau siswa yang normal, tentu saja pemahamannya akan sangat lambat ya, karena tidak sesuai dengan kondisi dia. Ya kan? Karena disamaratakan dengan siswa yang normal, sedangkan ya mereka boleh dikategorikan bukannya tidak normal ya, tetapi mereka berkebutuhan khusus, membutuhkan perhatian khusus, membutuhkan pemahaman khusus dan sebagainya.
Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Daniar, bagaimana membangun bimbingan belajar untuk daerah perumahan? Ya, apabila kita membahas bagaimana membangun bisnis bimbingan belajar, itu tentu saja sama ya dengan bagaimana kita membangun bisnis bimbingan belajar dimanapun itu, ya baik di rumahan, di perkampungan, ataupun rumahan tapi di perumahan atau di komplek. Ya, tentu saja perizinan untuk usaha yang dibuka di daerah perumahan atau komplek biasanya lebih rumit dibandingkan dengan rumah yang ada di kawasan perkampungan gitu. Karena apa? Karena biasanya tingkat dari privasi mereka yang tinggal di daerah perumahan lebih tinggi dibandingkan dengan kita yang berada di perkampungan ya. Orang-orang yang ada di daerah perumahan atau komplek biasanya tidak ingin privasinya terganggu atau ketenangannya juga ikut terganggu ya. Di situ harus kita perhatikan juga. Jadi apabila memang rumah kita ada di dalam komplek ya, pastikan dulu bahwa kita memiliki izin khusus dari aparat setempat, dari RT, RW, kelurahan, dan kalau perlu sampai ke tingkat kecamatan. Setelah itu jika diperlukan ya sebagai legalitas kita ya, legalitas dasar kalau menurut saya. Contohnya seperti kita meminta persetujuan atau pernyataan persetujuan melalui tanda tangan dari warga yang ada di sekitar komplek kita gitu. Karena namanya kita membuka bimbingan belajar, tentu saja kita akan berhadapan dengan kondisi pada saat bimbingan belajar itu sudah jalan. Ya, maksudnya di sini adalah bagaimana kondisi siswanya gitu, bagaimana apakah berisik gitu atau pasti ya namanya anak-anak yang kita sering temui seperti itu ya. Jadi itu juga harus kita pertimbangkan gitu. Ada juga perumahan atau komplek yang memang sudah ditetapkan tidak diberi izin mendirikan usaha apapun. Entah itu usaha dalam hal pendidikan, usaha dalam hal dagang, dan sebagainya. Ada komplek-komplek yang seperti itu ya. Jadi memang tidak diberikan izin sama sekali. Kalau memang kondisinya seperti itu ya, kita pun tidak dapat memaksakan untuk tetap membuka bimbingan belajar di daerah tersebut. Tentu saja kita harus berbesar hati untuk kita mencari lokasi di luar komplek. Jadi kita tidak mungkin bisa membuka bisnis rumahan ya, karena memang sudah peraturannya seperti itu ya. Misalkan komplek tempat kita tinggal itu memang tidak mengizinkan usaha dalam bentuk apapun untuk berjalan atau beroperasi di komplek tersebut gitu. Namun di sini perlu diingat bahwa meskipun kita memiliki budget yang rendah gitu atau budget yang minim ya, karena kan ya mungkin kalau kita buka dengan cara menyewa dan sebagainya itu kan memerlukan budget yang khusus ya. Tapi di sini teman-teman tidak perlu berkecil hati karena kan sekarang sudah sistem online ya. Jadi kita bisa meskipun kita tidak memiliki modal yang cukup ya, kita bisa tetap membuka bimbingan belajar ya dari rumah gitu. Karena kalau offline tidak mungkin ya, karena kan memang sudah ada ketentuan dari beberapa komplek yang tidak mengizinkan ada yang beroperasi usaha apapun itu gitu. Jadi kita bisa mengalihkan ke bimbingan belajar online secara online gitu ya. Nah, namun untuk komplek yang memang sudah menyediakan atau mengizinkan ya, tentu itu tadi bahwa kita memerlukan pernyataan khusus secara otentik dan secara legal ya, hitam di atas putih mengenai perizinannya dari aparatur desa atau aparatur setempat. Contohnya dari RT, kemudian dari RW ya, kemudian ada juga kalau perlu ya Bimasnya gitu ya, atau DKM-nya gitu, antara penghubung antara masyarakat dengan aparat gitu, dengan aparatur desa seperti itu ya. Itu perlu karena kita
untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Mungkin kalau pada saat awal membuka ya tetangga kita tidak ada masalah ya. Namun apabila sudah mulai banyak siswanya, sudah mulai banyak yang datang, tentu saja akan lebih crowded ya, atau lebih berisik lagi gitu kan, lebih ribet gitu, lebih rusuh, lebih berisik lah pokoknya gitu kan. Nah, itu tentu saja akan mengganggu privasi dari penghuni komplek itu sendiri gitu. Nah, jadi kita perlukan adalah legalitas ya, legalitas yang memang otentik gitu, memang ada gitu kan. Jadi apabila ada komplainan atau semacamnya ya kita bisa tinggal tunjukkan bahwa pada saat mendirikan bimbingan belajar ini kita tidak main mendirikan saja gitu, tapi kita sudah melalui beberapa proses gitu. Jadi atau prosedurnya sudah tepat. Seperti itu. Apabila ada yang protes ya bisa kita perlihatkan lagi bahwa pada saat mendirikan itu ya tidak ada yang protes, dalam artian ya memang mereka semua setuju. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Dewi, bagaimana promosi bimbingan belajar secara online ya. Oke. Promosi bimbingan belajar secara online. Ya, ini sangat tepat ya, karena di saat ini, di era kemajuan teknologi yang semakin pesat, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga mulai mengalami peningkatan. Sehingga banyak orang tua yang akhirnya menyediakan fasilitas bimbingan belajar agar anaknya dapat belajar dengan baik. Namun, seiring itu pula, tempat bimbingan belajar atau bimbel rumahan juga semakin banyak ya. Lantas, kita tentu saja membutuhkan cara promosi bimbel rumahan yang menarik agar dapat menarik para peserta didik. Gitu. Nah, namun sebelum kita melakukan promosi terhadap bimbel rumahan atau bimbingan belajar rumahan yang kita kelola ataupun kita sebagai pengajarnya, ya harus dipastikan dahulu bahwa pengajar benar memiliki kemampuan untuk mengajar dengan baik. Sehingga bukan hanya dari segi cara promosi bimbel rumahan yang menarik saja, melainkan juga bimbel tersebut memang memiliki kualitas gitu. Nah, cara promosi bimbel rumahan yang pertama akan kami sampaikan itu adalah melalui pemasangan iklan di internet. Penggunaan internet yang masif oleh berbagai kalangan saat ini sangat memungkinkan untuk menjadikan iklan di internet sebagai pilihan untuk mempromosikan bimbingan belajar rumahan kita. Ya, cara promosi bimbel rumahan melalui iklan di internet dapat dengan melakukan pemasangan iklan melalui Google Ads. Kemudian memasang iklan di media sosial seperti iklan di Instagram atau lain sebagainya. Cara promosi bimbel rumahan melalui iklan di internet bisa dengan memasang testimoni dari para peserta didik yang sudah berhasil mendapatkan prestasi tertentu berkat bimbingan belajar rumahan kita. Jika memang sudah ada ya. Namun jika usaha bimbingan belajar kita masih baru ya mungkin bisa melalui cara promosi lainnya. Seperti kita intens menge-share atau menyebarkan brosur-brosur online dan sebagainya ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan membayar jasa influencer, karena yang kita bahas ini adalah promosi melalui online ya. Nah, untuk mempromosikan bimbel rumahan kita bisa juga membutuhkan jasa influencer. Cara promosi ini bisa melalui para selebgram atau orang-orang yang memiliki pengaruh dan pengikut banyak di berbagai platform media sosial. Nah, selanjutnya adalah cara promosi bimbel rumahan melalui selembaran ya. Meskipun kita sudah melakukannya secara online, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus melakukan promosi melalui offline atau secara langsung. Nah, walaupun penggunaan media sosial ini sudah terbilang masif dan melekat dengan kehidupan masyarakat kita di era ini, namun
Cara promosi bimbel rumahan melalui selembaran yang berbentuk cetak masih dapat kita lakukan. Cara promosi bimbel rumahan melalui selembaran ini dapat dilakukan dengan cara membagikan brosur atau flyer yang berisi uraian tentang bimbel rumahan milik kita kepada orang-orang yang kita temui di jalan-jalan atau di tempat tertentu. Ya, cara lainnya adalah melalui pameran. Ya, pameran atau acara tertentu dapat menjadi ajang promosi bimbel rumahan yang baik. Hal ini dilakukan dengan cara ikut ke pameran-pameran pendidikan. Cara promosi bimbel ini akan mempertemukan kita dengan banyak siswa sesuai kebutuhan belajar masing-masing. Ya. Nah, kita juga bisa sekalian melakukan survei pasar dan kompetitor di mana kita bisa melihat kelebihan atau kekurangan dari si kompetitor tersebut. Namun perlu diingat bahwa jangan hanya membagikan brosur-brosur saja di pameran tersebut. Tapi kita juga harus bisa memesan tempat atau stand di pameran. Atau bisa digunakan standnya ini untuk melakukan sesi tanya jawab apabila memang ada orang tua yang antusias mendapatkan informasi mengenai bimbingan belajar kita gitu. Jadi kita sediakan tempat yang nyaman. Nah, bisa juga kalau offline kita lakukan melalui kerjasama dengan sekolah. Selain mengikuti pameran, cara promosi bimbel rumahan berikutnya yaitu dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sekolah yang berada di sekitar tempat usaha bimbingan belajar kita. Cara promosi ini dapat dilakukan dengan memberikan diskon melalui pihak sekolah atau meminta izin kepada pihak sekolah untuk membuka stand dan lain sebagainya. Atau kita bisa melalui program tryout. Cara promosi bimbel lainnya ini dengan mengadakan program tryout kepada para siswa yang ada di sekitar tempat bimbingan belajar. Cara promosi bimbingan belajar ini juga dapat disandingkan dengan cara sebelumnya, yaitu melalui kerjasama dengan sekolah tertentu gitu. Jadi sekaligus kita mengadakan tryout gitu. Nah, bisa juga kita mempromosikan bimbingan belajar kita melalui seminar, ya kan? Cara promosi bimbingan belajar melalui seminar bisa dilakukan dengan seminar berbagai topik seputar pendidikan, seperti beasiswa atau tips masuk kampus impian dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa menjadi sponsor untuk berbagai acara. Ya, tentu saja acara-acara tersebut adalah acara-acara yang bertema pendidikan juga. Gitu. Dapat menjadi pilihan untuk melakukan promosi bimbingan belajar ini. Ya, selain membuat acara seminar sendiri, cara promosi lainnya adalah dengan memberikan sumbangsih terhadap acara yang diselenggarakan pihak tersebut. Melalui cara ini, kita dapat membangun kesepakatan dengan pihak penyelenggara untuk diberikan ruang promosi atau bahkan hanya sekedar dengan meminta untuk mencantumkan nama atau logo pada banner atau pamflet acara tersebut. Ya, jadi promosinya seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita dengan membuat acara belajar bersama di ruang publik ya. Misalkan bertempat di lapangan, tempat bermain, atau tempat-tempat di mana anak biasa bermain lainnya atau berkumpul. Ya, selain memperkenalkan cara belajar kepada anak-anak, langkah ini juga bermanfaat untuk mencuri perhatian para orang tua peserta didik agar mendaftarkan anaknya. Tapi perlu digarisbawahi, promosi bimbel ini sangat tidak disarankan untuk pencitraan belaka. Jadi kita harus benar-benar meniatkan untuk membantu mereka memahami mata pelajaran, bukan sekedar berpura-pura perhatian untuk menarik peserta didik, namun tidak ada keunggulan yang ditawarkan ya. Jangan seperti itu. Atau kita bisa melalui pembagian hadiah promosinya ya.
Misalkan dengan awalnya kita membagikan selembaran, cara lain untuk melakukan promosi rumahan itu dengan membuat produk ciri khas dari tempat bimbingan belajar kita. Contohnya produknya bisa berupa stiker atau berupa tote bag ya, kemudian kaos atau mainan, kunci dan lain sebagainya ya. Cara promosi seperti ini dapat memperluas jangkauan tempat bimbingan belajar kita. Hal ini karena ketika ada orang yang memakai hadiah dari kita, berarti orang tersebut juga secara gratis telah mempromosikan usaha bimbingan belajar kita. Tapi dengan syarat bahwa hadiah tersebut terselip minimal nama bimbingan belajar kita atau media sosial bimbingan belajar kita. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tadi, selain dengan melakukan promosi secara online, tetap kita harus melakukan promosi secara offline ya. Hal ini kita tekankan atau kita lakukan secara khusus tentu saja agar mendapatkan peserta didik yang lebih banyak lagi dengan pangsa yang lebih luas lagi gitu. Apabila sudah banyak siswa yang aktif bergabung di bimbingan belajar kita, otomatis omset atau margin yang kita terima pun juga akan semakin meningkat. Seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Bagi kawan-kawan yang masih belum puas dengan diskusi kita ya, boleh melakukan pertanyaan ya dengan mengetik pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab satu persatu ya, insya Allah akan saya jawab satu persatu ya apabila masih memungkinkan. Namun apabila ternyata pertanyaannya semakin banyak, mungkin akan saya pilih pertanyaan yang mungkin maksudnya sama tapi bahasanya berbeda gitu ya. Jadi intinya sama tapi bahasanya berbeda, itu akan saya jadikan satu. Seperti itu ya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Assalamualaikum.